Semuanya, jadi kembali lagi sama aku Alfonso lagi. Jadi di video aku kali ini aku akan membuat video tentang suhu, tekanan dan juga kelembapan udara. Jadi yang pertama itu kita akan bahas suhu. Jadi kita itu mulai dari suhu. Pengertian itu kita mulai dari pengertian ya. Suhu atau temperatur adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas dinginnya dari suatu benda. Nah, tapi bukan suatu benda ya, tapi bisa juga suatu tempat. Itu kita bilang suhu udara. Dan alat pengukurnya ini disebut dengan termometer dengan empat empat jenis. Yang pertama itu satuan Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan juga Reaumur ya. Baru setelah itu kita dan di kawasan kita lanjut ya. Kawasan permukaan bumi ini kan berada di 0 sampai 23 derajat lintang utara atau lintang selatan. Itu daerahnya yang memiliki penyinaran matahari lebih besar dan jadinya itu bakal lebih penyinaran mataharinya itu bakal lebih tinggi. Sedangkan yang di 23 sampai seterusnya 23 30 segala macam itu berada enggak itu suhu penyinarannya lebih rendah ya kan. Daerah atau dataran tinggi memiliki suhu lebih sejuk daripada dataran rendah karena dataran tinggi itu kan punya apa yang lebih rendah, jadi ketika dataran tinggi di sana juga makin dingin. Oke, kita lanjut ya. Asal suhu dari bumi. Suhu adalah besar suatu objek. Secara ilmu geografi, suhu udara adalah ukuran dinginnya permukaan bumi dan atmosfer bumi. Dan permukaan bumi disinar oleh matahari sebagai sumber energi. Kita lanjut ya, karena agak cepat sedikit. Faktor-faktor mempengaruhi tingkat penerimaan panas matahari ke permukaan bumi, yaitu sudut datang matahari ya kan. Sudutnya kalau misalnya tegak dia sinarnya bakal makin banyak, sedangkan kalau miring dia itu lebih sedikit ya, bisa dibilang ya. Baru waktu penyinarannya lamanya juga ya, semakin lama ya semakin panas lah suhu udara di sekitar itu. Sedangkan kalau misalnya semakin sedikit dia juga makin dingin. Lalu ketinggian tempat, semakin tinggi suatu daerah dari permukaan laut, suhu rendah atau suhu rendahnya itu ada di dataran tinggi itu, di tempat yang tinggi. Terus keadaan geografis wilayah itu juga, kalau misalnya di permukaan laut kan lambat menyerap dingin dan juga lambat menyerap panas. Jadi kalau misalnya panas nanti di malamnya dia bakal berkelanjutan susah, jadi lambat dia mendingin ya kan. Lain-lain kalau misalnya dataran tinggi dia itu bisa cepat naik, suhunya bisa juga langsung turun. Oke. Nah, kita udah selesai nih di suhu. Kita langsung cepat aja kan, tadi di suhu cukup singkat. Lanjutnya kita tekanan udara ya. Oke, tekanan udara. Pengertiannya tekanan udara adalah tekanan yang ditimbulkan oleh berat lapisan udara. Tekanan udara di suatu daerah dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perubahan. Tekanan udara dinamakan dengan millbar atau MB. MB-nya itu kecil ya. Baru alat pengukuran itu tadi kan termometer, sekarang barometer, yaitu barometer air laksa dan juga aneroid ya. Baru setelah itu rumus satuan udara ya. Jadi satu atm itu ada satu atmosfer sama 76 cmhg. Jadi untuk satu tekanan udara besar digunakan satuan bar. Jadi satu bar itu sama 105 pa atau 105 N per M kuadrat. Jadi satu atm itu sama dengan 1013 bar. 1,013 bar sama dengan 1013 bar atau mil bar ya. Baru setelah itu rumus tekanan udara, yaitu H sama dengan 760 dikurang X
buka kurung itu ya, buka kurung 760 dikurang X tutup kurung dikali 10. Jadi keterangan itu H itu ketinggian tempat atau meter dan satuan meter ya. Baru tekanan tempat X itu X tekanan tempat tersebut atau mmHg ya, itu ya rumusnya. Tadi hal ukurnya ada dua, yaitu barometer raksa. Ini nanti barometernya ini menggunakan air raksa ya, yaitu ukuran sungguhnya tinggi air raksa dalam tabung kaca dan standar tekanan udara pada permukaan laut adalah 76,0 cm ya. Baru setelah itu ada barometer anaeroid atau barometer kering. Barometer kering karena tidak menggunakan ban cair. Baru itu sebagai mengukur ketinggian dari permukaan laut yang dinamakan altimeter yang terdapat di pesawat kan. Faktor yang mempengaruhi itu adalah tinggi rendahnya tempat. Semakin tinggi suatu tempat, lapisan udara semakin tipis dan renggang. Akibatnya tekanan udara semakin rendah. Tekanan udara di suatu tempat yang rendah kan makin banyak itu kan berlapis-lapis. Jadi itu semakin tinggi ya udaranya. Lalu itu ada namanya temperatur. Jika temperatur udara tinggi, maka volume molekul udara berkembang sehingga tekanan udara menjadi lebih rendah. Sebaliknya, jika temperatur udara menjadi kecil, maka udara menjadi tinggi. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu ada pesawat, ada balon udara, ada yang alat terjun payung, pokoknya yang jenis-jenis kayak gitulah. Nah, baru setelah itu ada berapa menit, ada 7 menitan lah, baru kita lanjut ke kelembapan udara. Kelembapan udara, pengertian kelembapan udara adalah kandungan uap air yang terdapat di udara. Uap itu sendiri merupakan zat cair atau H2O. Jadi apa ini kan kasat mata, misalnya dari danau dan baru itu dia menguap, itu kasat mata, jadi kita nggak bisa melihatnya secara langsung, tapi efeknya dapat dirasakan seperti hujan nanti ya kan, kabut atau embun. Nah setelah itu proses peningkatan dan penurunan kelembapan udara. Suhu udara akan mempengaruhi tingkat kejenuhan uap air. Uap air dibutuhkan untuk mencapai tingkat kejenuhan akan meningkatkan seiring peningkatan suhu udara. Tingkat kejenuhan air dalam udara dapat dipahami sebagai seberapa banyak jumlah maksimum uap air yang mungkin ditampung dalam sebuah ruang udara. Ya. Baru setelah itu kelembapan mutlak atau absolut. Yaitu kelembapan mutlak adalah jumlah uap air aktual dalam volume udara tertentu dan pada suhu udara tertentu. Baru kelembapan relatif atau nisbi, kelembapan relatif yang langsung dipengaruhi oleh perubahan suhu udara. Ya kan relatif kan, suhu udara bisa naik bisa turun, jadi ya terpengaruh juga. Oke, terus kita lanjut rumus kelembapan relatif itu LR sama dengan E kecil per E besar dikali 100%. Jadi LR nya itu kelembapan relatif dalam rasio persen ya, persen. Baru setelah itu kandung E kecil itu kandungan uap air aktual di udara. E besar itu kemampuan maksimal udara dalam mengandung uap. Faktor-faktor yang menyebabkan kelembapan udara yaitu suhu udara. Tadi kan kita bilang tadi ya mutlak dan juga relatif. Nah ini maksud relatif lah ini. Kalau suhu udara, kelembapan udara memiliki kandungan air. Semakin tinggi suhu udara maka semakin rendah kelembapan wilayah tersebut. Suhu udara yang tinggi juga mengembangkan volume udara sehingga membuat tekanan menjadi lebih rendah. Baru dia tekanan udara. Jadi suhu udara, tekanan udara sama kelembapan udara itu mirip ya. Ayo bentar guys. Oke.
baru pergerakan angin juga dapat mempengaruhi ya. Selanjutnya ada intensitas penyinaran matahari. Semakin lama dan semakin tinggi penyinaran matahari, maka semakin rendah tingkat kelembapannya. Wilayah yang tinggi akan intensitas penyinaran matahari memiliki tekanan dan lebih rendah. Selanjutnya itu kerapatan vegetasi atau banyak tumbuhan, ya kan. Ada ketersediaan air, semakin banyak air maka uapannya juga semakin tinggi. Kemudian topografi wilayah, semakin tinggi suatu wilayah maka semakin tinggi kelembapan udaranya, ya kan. Dan terakhir kerapatan udara, semakin dapat udara di satu tempat maka kelembapannya pun tinggi. Nah, kita ini udah belajar tentang suhu, tekanan dan juga kelembapan. Jadi ketiga ini sangat berkesinambungan ya satu sama lain. Tadi kita lihat dari penjelasannya. Oke deh guys, sekian video dari saya dan sampai jumpa, dadah.